Berjumpa kembali bersama saya, Pastor Lawrence Dihe, dalam acara di channel yang satu dan sama, yaitu YouTube Serambi Religius. Dari Kota Batam, saya berharap semoga ibu bapak, saudari-saudara umat terkasih senantiasa dilindungi oleh Tuhan dan dijaga dalam setiap penjarahan hidup kita. Besar harapan semoga permenungan-permenungan yang disampaikan ini semakin menambah kasana liturgis dan religiositas Anda. Karena hidup kita adalah sebuah liturgi, sebuah perayaan iman yang harus kita geluti. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita lanjutkan penjarahan permenungan kita dengan melanjutkan bacaan-bacaan suci yang diambil dari bacaan hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Bacaan pertama diambil dari kitab Sefanya bab 3 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 13. Allah akan membersihkan Israel dari orang-orang yang tidak taat kepadanya. Namun Allah juga akan menjaga mereka yang masih mau taat kepadanya, serta mau menerima siapapun yang berkomitmen untuk hidup dalam kasih-Nya. Sementara dalam bacaan Injil akan kita renungkan Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, saya bertanya kepada Anda. Anda memilih menjadi anak yang pertama atau anak yang bungsu? Pertanyaan Anda memberikan ciri khas kepribadian Anda. Bangsa Israel adalah bangsa kesayangan Tuhan. Sebagai bangsa pilihan, Tuhan senantiasa mencurahkan rahmat kepada mereka turun-temurun hingga hari ini. Namun sayangnya, bangsa Israel tidak menyadari bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan dan dikasihi olehnya. Anda semua adalah orang pilihan Tuhan. Maka kalau Tuhan menyuruh Anda, "Pergilah dan bekerjalah di kebun anggurku," apa jawaban Anda? Apakah Anda mengatakan ya, setelah itu Anda tidak pergi? Atau Anda mengatakan tidak pergi, tetapi kemudian menyesal lalu pergi? Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, menarik sekali mencermati isi bacaan Injil kali ini. Yang pertama, anak yang sulung berkata, "Aku tidak mau." Maaf, anak yang sulung ketika bapaknya mengatakan kepada dia, "Anakku, pergilah bekerjalah di kebun anggur hari ini." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi setelah itu
ia tidak pergi. Anak yang bungsu. Dikatakan, aku berkata kepadamu, anakku, pergilah dan bekerjalah di kebun anggurku hari ini. Dia mengatakan, saya tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Masa Advent adalah masa untuk menjadi anak yang kedua. Anda mengatakan tidak mau, tetapi Anda menyesal, lalu Anda pergi, itu salut. Saudara-saudariku yang terkasih, sakramen tobat adalah memiliki juga landasan biblis dari bacaan yang kita dengarkan ini. Satu mengatakan ya, sedangkan sementara itu dia tidak pergi. Satu mengatakan dia tidak pergi, lalu menyesal dan pergi. Dan setelah itu saudara-saudariku yang terkasih, ketika dia menghamburkan kekayaan dan segala macamnya, lalu bapaknya mencari, dan sesungguhnya adalah apa yang terjadi. Pesta pora diselenggarakan oleh Allah dengan biaya yang begitu besar, musik dangdut yang begitu aduhai, goyangan pinggang yang begitu menggelikan, semuanya ini sebagai tanda syukur karena menerima orang sebagai anak-anak Allah. Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem diutus oleh Allah Bapa memberikan kepada kita karya keselamatan. Maka jatuhkanlah pilihanmu secara tepat dan benar. Pilihan diksi, pilihan kata yang tepat dan selaras dalam relasi dengan orang lain memang sangat penting. Tetapi baiklah dikasih pun dengan aksi. Maka antara aksi dengan reaksi harus concern. Kesinambungannya itu tidak boleh diputuskan oleh pernyataan ya kemudian tidak, atau menjawab tidak kemudian menyesal lalu mendapatkan ya. Akan lebih mudah diterima sebagai suatu bentuk kesaksian yang sejati dibandingkan diksi. Diksi bisa dimanipulasi, namun aksi terlihat lebih pasti. Anak yang kedua boleh secara diksi dia menjatuhkan pilihan menolak, tetapi aksinya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Hal ini pula lah yang dikritisi oleh Yesus dari pola hidup para imam kepala dan pemuka bangsa Yahudi. Mereka lebih pandai merangkai kata indah untuk menarik simpati ketimbang berlaku baik sesuai dengan kehendak Allah. Anak yang pertama merangkaikan kata-kata begitu indah. "Ya Bapak, saya mau." Setelah itu dia tidak pergi. Ini kan suatu penyangkalan diri yang tidak kentara. Kita berkatakan ya, ya katakan ya. Kalau tidak, ya katakan tidak. Anak yang kedua, dia mengatakan tidak. Tetapi setelah itu ada penyesalan. Justru penyesalan inilah menyarik Anda untuk datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberikan kepadamu absolusi dan penitensi yang berguna bagimu. Maka kasih dan karunia keselamatan Allah senantiasa ada bersama kita semua. Masa Advent sekali lagi adalah masa pertobatan. Maka menyesallah segala perbuatan kita, apapun dosa kita yang kita lakukan itu oleh Tuhan akan memperhatikannya secara teliti. Oleh karena itu ya Allah, pada masa penantian ini sudilah Engkau menggerakkan hati kami, agar dimanapun kami tetap sedia menjalankan karya dan panggilan hidup kami dengan tidak mendua hati. Arahkanlah hati kami agar senantiasa terpusat kepadamu, sebab Engkaulah pemimpin hidup kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.